Dari Sengkleng. Wes, dhek metu. Ya nyari utang ya wes nggih. Insiden perampokan sadis di rumah bos sate kambing asal Desa Pengkol, Boyolali diawali dengan perbincangan antara pelaku dan korban. Fakta terungkap setelah beredarnya video pengakuan pelaku perampokan bernama Agus 30 tahun saat diperiksa polisi pada Jumat 30 Januari. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Agus mengaku sempat berbincang dengan korban bernama Daryanti sebelum kejadian. Agus mengatakan dirinya masuk ke rumah korban lantaran pintu pagar dalam kondisi tidak terkunci. Ia mengklaim tidak langsung menyerang korban, melainkan lebih dulu memanggil Daryanti agar keluar rumah. Pelaku diketahui sudah mengenal korban sebelumnya lantaran bertetangga dan memiliki hubungan yang cukup baik. Daryanti kemudian keluar rumah untuk menemui Agus yang berpura-pura hendak membayar utang. Agus juga sempat menanyakan nomor rekening korban dan mencatatnya sebelum kejadian berlangsung. Setelah itu situasi berubah drastis hingga berujung pada tindakan kekerasan. Pelaku kemudian mencekik leher Daryanti sebelum akhirnya menyayat leher korban menggunakan pisau cutter. Dalam insiden tersebut anak korban bernama Orolin yang masih berusia 6 tahun juga ditemukan meninggal dunia. Pihak keluarga korban mengungkapkan bahwa Daryanti sempat menagih hutang kepada Agus sekira 6 hari sebelum kejadian. Penagihan utang tersebut diduga memicu kemarahan pelaku yang berujung pada aksi perampokan dan pembunuhan. Keluarga korban menduga kuat bahwa masalah utang piutang menjadi pemicu utama terjadinya insiden keji tersebut. Mlebu samping niku kan mboten mboten ditutup. Kalau celuk edar. Apa ya? Bang Agus arep nyari utang. Nyari utang. Dari Sengkleng. Wes, dhek metu. Ya arep nyari utang ya wes nggih. Kula galagasi riyen. Aku tak ning kamar mandi sih. Ya, ora sida ding. Ya iki, nomormu pira rekeninge? Pun disepak ini. Rekeninge pinten ngoten. Pun kula catet. Terus bareng sida kula transfer. Langsung. Bang, kowe ngopo Bang? Wis, utangmu ora usah wae, wis pen wae. Lah kok sempat ngomong ngono? Ngapane? Wonge sempat ngomong ngono, apa mbok langsung mbok ancam? Nggih, kula tekak. Terus, Kula tubruk. terus. Kula tekak tubruk. Bar niku wis Bang, wis lunas wis, ora usah dianu. Karo go alat apa? Kula Ah. kater. Nah, kantornya mbok siape saka omah. Mboten kula bendina beto kater dinggo kerja. Nggo Kamu ke sana bawa kater. heeh, Terus kamu keluarkan. keluarkan Tujuannya untuk apa? untuk gorok. Nah, berarti sebelum kamu gorok, kamu datang ke sana siap kater memang tujuannya gue gorok, men. Pas mulai jam 1 itu udah niat itu. Sebelum kamu datang ke rumah korban, Iya, kamu bawa kater memang tujuannya memang mau Iya, buat gorok. iya. Tujuannya gorok, ben apa? kan meninggal. Sopo? Oke ya, Iya, ya keteranganmu itu jangan berubah. enggak. Jadi, tak ulangi, kamu bawa kater dari rumah, Iya. datang ke rumah, tujuan itu. Datang kemana kamu bawa kater itu dari rumah? Aku dari rumahnya Mas di sampingnya Mas Kipli. Sampai Kipli, itu kater anyar apa kater lawas? Lawas. Kater lawas, memang sengaja kamu bawa? Heeh, setiap hari tak bawa. Heeh. Enggak, saya enggak tanya setiap hari. Iya. Kejadian kemarin. Iya, tak Kamu bawa, tak bawa. Kamu bawa, kamu datang Ke tempat Daryanti. tujuannya wis nggo kater. Udah bawa, udah. Tujuannya kowe nggo kater, datang ke rumahnya Daryanti arep mbok apake? Apa? Digorok, Arep digorok, disilet. silet. Intinya arep pateni ya? Iya. Kamu bawa kater itu Iya. ya? Memang pateni sapa? Daryanti. Daryanti nih. Nagih utang mawon. Kowe bar mbok cekek kowe. Bar mbok cekek iki langsung. Dari awal. Eh, Warga mana Mbak Mimin?
Untuk itu pun nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Kalau di Kudusnya itu katanya di rumah siapa itu atau di mana? Di wilayah Kudus, intinya di wilayah Kabupaten Kudus, karena terduga pelaku sempat melarikan diri ke arah Kudus dan alhamdulillah sudah bisa kita amankan. Serta motornya? Iya, berikut juga dengan barang bukti kendaraan roda 2 yang sudah diambil oleh terduga pelaku. Identitas pelaku perampokan sadis yang menewaskan anak seorang bos sate kambing di desa Pengkol Boyolali akhirnya terungkap. Pelaku diketahui bernama Agus, 30 tahun, yang merupakan tetangga korban yang tinggal beda RT. Meski tidak memiliki hubungan keluarga, pelaku dan korban saling mengenal dan disebut sempat menjalin hubungan yang cukup baik. Kabar ini dikonfirmasi oleh Wahyudi, 60 tahun, yang merupakan kerabat korban pada Jumat 30 Januari. Sementara itu, tampang Agus tampak tertunduk lesu saat diamankan oleh pihak kepolisian. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kapolres Boyolali, AKBP Indra Maulana. Saat ini, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku untuk menggali keterangan lebih lanjut. Sementara itu, Wahyudi mengaku menerima kabar penangkapan langsung dari Kapolres Boyolali. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pelaku diketahui merupakan warga Dukuh Pengkol yang dekat dengan lokasi tempat tinggal berbeda. Ia menegaskan bahwa pelaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban. Meski demikian, korban dan pelaku saling mengenal dan disebut memiliki hubungan yang cukup baik. Bahkan keluarga menyebut istri pelaku kerap berkunjung ke rumah korban. Pelaku diamankan aparat kepolisian di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Polisi menyebut pengungkapan kasus tersebut dilakukan kurang dari 24 jam setelah kejadian dilaporkan. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami motif pelaku dalam kasus perampokan disertai kekerasan tersebut. Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan semua. Kami dari Polres Boyolali beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah tentunya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan syukur alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam, kami tim dari Polres beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap terduga pelaku dari peristiwa tersebut. Dan saat ini pelaku sedang dalam perjalanan untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pengembangan terhadap pelaku tersebut. Pelaku ditangkap di mana? Untuk pelaku kami berhasil amankan tadi subuh itu di wilayah Kabupaten Kudus. Apakah ada hubungan keluarga atau seperti apa ini? Untuk hubungan tidak ada dengan pelaku. Berapa pelaku? Untuk pelaku dengan inisial A itu berjumlah 1 orang. Usia berapa, Dan? Usia pelaku kurang lebih sekitar 30 tahun. Untuk motifnya? Untuk terkait motif dan lain-lain, rekan-rekan saya harap bersabar dulu karena ini masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut serta pengembangan dari pihak Satreskrim Polres Boyolali. Warga mana dan ini? Untuk itu pun nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Kalau di Kudusnya itu katanya di rumah siapa itu atau di mana? Di wilayah Kudus, intinya di wilayah Kabupaten Kudus, karena terduga pelaku sempat melarikan diri ke arah Kudus dan alhamdulillah sudah bisa kita amankan. Serta motornya? Iya, berikut juga dengan barang bukti kendaraan roda 2 yang sudah diambil oleh terduga pelaku tersebut. Ya. Dan terakhir, kami dari Polres Boyolali mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini yang terjadi pada keluarga korban, dan semoga keluarga bisa dengan tabah dan
ikhlas itu 1 unit kendaraan bermotor, namun itu juga sudah bisa kita amankan beserta dengan terduga pelaku. Informasinya terduga pelaku kemarin sore sempat ke sini dan ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Karena kita mendalami ini masalah terduga pelaku masih dalam perjalanan untuk melakukan pemeriksaan dan pengembangan. Buku samping niku kan mboten ditutup. Kalau celuk edar. Apa ya? Bang Agus arep nyaur utang. Nyaur utang. Dari Sengkleng. Terus dhek metu. Dia arep nyaur utang ya terus nggih. Insiden perampokan sadis di rumah bos sate kambing asal Desa Pengkol Boyolali diawali dengan perbincangan antara pelaku dan korban. Fakta terungkap setelah beredarnya video pengakuan pelaku perampokan bernama Agus 30 tahun saat diperiksa polisi pada Jumat 30 Januari. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Agus mengaku sempat berbincang dengan korban bernama Daryanti sebelum kejadian. Agus mengatakan dirinya masuk ke rumah korban lantaran pintu pagar dalam kondisi tidak terkunci. Ia mengklaim tidak langsung menyerang korban, melainkan lebih dulu memanggil Daryanti agar keluar rumah. Pelaku diketahui sudah mengenal korban sebelumnya lantaran bertetangga dan memiliki hubungan yang cukup baik. Daryanti kemudian keluar rumah untuk menemui Agus yang berpura-pura hendak membayar utang. Agus juga sempat menanyakan nomor rekening korban dan mencatatnya sebelum kejadian berlangsung. Setelah itu situasi berubah drastis hingga berujung pada tindakan kekerasan. Pelaku kemudian mencekik leher Daryanti sebelum akhirnya menyayat leher korban menggunakan pisau cutter. Dalam insiden tersebut anak korban bernama Orolin yang masih berusia 6 tahun juga ditemukan meninggal dunia. Pihak keluarga korban mengungkapkan bahwa Daryanti sempat menagih hutang kepada Agus sekira 6 hari sebelum kejadian. Penagihan utang tersebut diduga memicu kemarahan pelaku yang berujung pada aksi perampokan dan pembunuhan. Keluarga korban menduga kuat bahwa masalah utang piutang menjadi pemicu utama terjadinya insiden keji tersebut. Buku samping niku kan mboten ditutup. Kalau celuk edar. Apa ya? Bang Agus arep nyaur utang. Nyaur utang. Dari Sengkleng. Terus dhek metu. Dia arep nyaur utang ya terus nggih. Kula galagasi riyen. Aku tak ning kamar mandi sih. Ya, terasi doding. Ya iki, nomormu piro rekeninge? Pun disepake nih. Rekeninge pinten ten? Pun kula catet. Terus bareng sida kula transfer. Langsung. Bang, kowe ngopo bang? Wis utangmu rasa kowe, wis tahan wae. Ya kok sempat ngomong ngono. Napa nih? Wonge sempat ngomong ngono, apa mbok langsung mbok ancam? Nggih, kula tekak. Terus, Kula tubruk. terus. Kula tekak tubruk. Bar niku wis bang wis lunas. Mulai jam 1 itu udah niat itu. Sebelum kamu datang ke rumah korban, Iya. kamu bawa cutter memang tujuannya memang mau Iya, buat gorok. iya. Tujuannya gorok ben apa? Gen meninggal. Oke ya. Iya. Ya, keteranganmu itu jangan berubah. Enggak. Jadi, tak ulangi. Kamu bawa cutter dari rumah. Iya. Datang ke rumah, tujuan itu. Datang kemana kamu bawa cutter itu dari rumah? Aku dari rumahnya Mas di sampingnya Mas Kipli. Samping Kipli. Itu cutter anyar apa cutter lawas? Lawas. Cutter lawas. Memang sengaja kamu bawa. Setiap hari tak bawa. Enggak, saya enggak tanya setiap hari. Iya. Kejadian kemarin. Iya, tak Kamu bawa. Kamu bawa. Kamu datang Ke tempat Daryanti. tujuannya mas bawa cutter. Udah bawa. Udah. Tujuannya gue bawa cutter datang ke rumahnya Daryanti harus bawa apa lagi? Apa? Digorok. Harus digorok. Disilet. Silet. Mungkin harus pateni ya? Iya. Kamu bawa cutter itu Iya. ya? Kamu pateni siapa? Daryanti. Daryanti nih. Nagih utang mawon.
Kowe bar mbok cekek kowe. Bar mbok cekek iki langsung Boyolali. Warga mana Mbak Mimin? Untuk itu pun nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Kalau di Kudusnya itu katanya di rumah siapa itu atau di mana? Di wilayah Kudus, intinya di wilayah Kabupaten Kudus, karena terduga pelaku sempat melarikan diri ke arah Kudus dan alhamdulillah sudah bisa kita amankan. Beserta motornya? Iya, berikut juga dengan barang bukti kendaraan roda 2 yang sudah diambil oleh terduga pelaku. Identitas pelaku perampokan sadis yang menewaskan anak seorang bos sate kambing di desa Pengkol Boyolali akhirnya terungkap. Pelaku diketahui bernama Agus, 30 tahun, yang merupakan tetangga korban yang tinggal beda RT. Meski tidak memiliki hubungan keluarga, pelaku dan korban saling mengenal dan disebut sempat menjalin hubungan yang cukup baik. Kabar ini dikonfirmasi oleh Wahyudi, 60 tahun, yang merupakan kerabat korban pada Jumat 30 Januari. Sementara itu, tampang Agus tampak tertunduk lesu saat diamankan oleh pihak kepolisian. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kapolres Boyolali, AKBP Indra Maulana. Saat ini, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku untuk menggali keterangan lebih lanjut. Sementara itu, Wahyudi mengaku menerima kabar penangkapan langsung dari Kapolres Boyolali. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pelaku diketahui merupakan warga Dukuh Pengkol yang dekat dengan lokasi tempat tinggal berbeda. Ia menegaskan bahwa pelaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban. Meski demikian, korban dan pelaku saling mengenal dan disebut memiliki hubungan yang cukup baik. Bahkan keluarga menyebut istri pelaku kerap berkunjung ke rumah korban. Pelaku diamankan aparat kepolisian di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Polisi menyebut pengungkapan kasus tersebut dilakukan kurang dari 24 jam setelah kejadian dilaporkan. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami motif pelaku dalam kasus perampokan disertai kekerasan tersebut. Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan semua. Kami dari Polres Boyolali beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah tentunya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan syukur alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam, kami tim dari Polres beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap terduga pelaku dari peristiwa tersebut. Dan saat ini pelaku sedang dalam perjalanan untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pengembangan terhadap pelaku tersebut. Pelaku ditangkap di mana? Untuk pelaku kami berhasil amankan tadi subuh itu di wilayah Kabupaten Kudus. Apakah ada hubungan keluarga atau seperti apa ini? Untuk hubungan tidak ada dengan pelaku. Berapa orang? Untuk pelaku dengan inisial A itu berjumlah 1 orang. Usia berapa dan? Usia pelaku kurang lebih sekitar 30 tahun. Untuk motifnya